Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Ulhikmah, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata saya berupa praktik baik dari modul 1.1 penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro di kelas dan di sekolah saya. Ki Hajar Dewantoro pernah berkata, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohaninya. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu ing ngarso sung tulodo, ing matio mangun karso, tutburi handayani. Perasaan saya selama melakukan perubahan adalah saya sangat bahagia, sangat termotivasi, dan sangat berharap mampu menularkan energi positif saya kepada teman-teman sejawat saya, juga kepada siswa-siswa saya. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan saya adalah melakukan refleksi diri, merenungkan keadaan sekolah, dan menguatkan program yang sudah berjalan. Memperbaiki pengelolaan kelas dengan membuat kesepakatan kelas, praktik pembelajaran yang bervariasi dengan memanfaatkan internet dan peraga interaktif berupa permainan edukatif yaitu kuisis, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang merdeka dan berpusat pada anak. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik yaitu kegiatan pagi diawali dengan Sabtu Asmaul Husnah bersama sebelum masuk kelas melakukan disiplin diri dengan pembiasaan berbaris dan membaca Pancasila, pemanfaatan internet sebagai sumber belajar, penguatan budi pekerti yang baik melalui pemberian contoh, tindakan langsung untuk memotivasi anak untuk menerapkannya yaitu membangun kesepakatan kelas. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik saya yang selanjutnya adalah pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai kodrat zaman yaitu mengintegrasikan teknologi dan pengalaman langsung kepada siswa, pemberian semangat belajar melalui ice breaking, menyanyi, dan relaksasi, pembelajaran yang bervariasi dengan permainan edukatif, penanaman karakter siswa dengan bersalaman sebelum dan sesudah pembelajaran. Berikut adalah implementasi praktik baik saya di sekolah dan di kelas saya. Foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan, perencanaan, penerapan, dan refleksi berupa aksi nyata saya. Alhamdulillahina alladzi hadana sholli wa sallim ala taha khairil rahman wa alihi wa sahbihi illa akhiriz zaman bismillahi ba'dana walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalam ala nabi. Kegiatan sebelum anak masuk yaitu pembiasaan disiplin positif berbaris di teras kelas sebelum masuk kelas, di mana anak-anak membacakan Pancasila dan lambang-lambangnya, kemudian akan masuk dengan cara pendekatan pribadi yaitu dengan memilih dia mau bersalaman atau memilih untuk tos atau memilih untuk dipeluk begitu.
Masa kanak-kanak adalah masa keemasan di mana otak anak berkembang dengan pesat. Dengan begitu, kita bisa memanfaatkannya dengan menanamkan hal-hal positif. Kita sebagai orang tua ataupun sebagai pendidik menginginkan anak-anak kita tumbuh dan berkembang dengan baik dan juga menjadi pribadi yang positif dalam berbagai hal, tidak hanya cerdas secara mental tetapi intelektual, tetapi juga kecerdasan spiritual dengan cara berdoa sebelum dan selesai melakukan kegiatan. Menumbuhkan disiplin positif dan motivasi belajar dengan membuat kesepakatan kelas, di mana tujuannya adalah untuk memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa sehingga tercipta disiplin positif, mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan melalui pembuatan kesepakatan kelas dan nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Pembelajaran yang pertama. Pembelajaran bahasa Indonesia mencari informasi terkait perubahan energi yang ada di sekitar. Dengan memanfaatkan kuisis dan internet di sekolah, di mana saya menggunakannya adalah untuk pembelajaran yang saya integrasikan dengan teknologi untuk memberikan pengalaman secara langsung, di mana anak itu harus belajar sesuai dengan kodrat zamannya. Pembelajaran kedua. Pembelajaran SBDP lebih bermakna dengan murid terlibat aktif dalam pembelajaran, di mana karena suasana puasa, maka anak-anak membuat keterampilan yaitu membuat amplop Idul Fitri, di mana akan menumbuhkan kreativitas, keterampilan baru yang diharapkan anak-anak itu di samping keterampilannya yang berkembang juga memiliki sifat positif yang baru yaitu berbagi dengan sesama, baik itu dengan keluarga maupun teman sekitar. Tidak perlu banyak tetapi ada niatan keikhlasan dari diri siswa. Pembelajaran ketiga. Pada pembelajaran ini adalah pelajaran PPKN di mana materinya adalah hak dan kewajiban, di mana siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas untuk menimbulkan rasa percaya dirinya agar dia mampu berbicara di depan orang banyak, itu yang diharapkan. Salam dan bahagia. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.